kondisi akademik, terdiri dari pengamatan atau observasi, quiz, dan juga coaching. Bersama saya di sini ada Ibu Nia Kurniawati dari SDN Jati Baru 2, dan sebelah saya ada Bapak Bawon dari SD Negeri Serang Sari, dan saya sendiri Hadir Arijona dari SMPN 2 Cibogo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, waalaikumsalam Pak Bawon. Pak Ari, ya, tadi Pak. sudah melakukan coaching ya dengan Ya. Dunia. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Pak Ari, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur perintah menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Pak. Oke Pak Ari, menurut Pak Ari, sebagai observer yang berlebih, tadi proses coaching Bunia dan Pak Ari sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bunia juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, sehingga Bunia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu, Pak, dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Seperti itu. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunia. Waalaikumsalam Pak Ari. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Pak Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar nih, Bunia ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya. Iya Pak Ari, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ari. Oke, tapi sepertinya kita nggak ngisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya, seperti apa yang disampaikan ke saya nanti. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode profesional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya menggunakan metode profesional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, ini yang berarti permasalahan dari Ibu Nia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif. Begitu, sepertinya begitu. Ya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu metode
walaupun model pembelajarannya masih ya model yang lama juga seperti itu gitu. Iya. Oke. Jadi Bu Nia berharap ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Bu Nia inginkan atau Bu Nia ingin lihat atau didapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan. Para guru hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, permasalahan dengan menggunakan metode bervariasi itu, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal Ibu dan beberapa dari level. Mungkin kalau menurut Ibu nih, kira-kira Ibu itu sekarang ada di posisi level berapa? Kalau di skala dari 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 karena sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 seperti itu Pak. Oke, kalau di level 5 mungkin kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih ditingkatkan? Kalau di level 5 Ibu bisa meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu ya, kayaknya seperti apa ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin lakukan perubahan seperti itu. Oke, kalau dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi secara bergantian seperti itu Pak. Oke, mungkin mentoring nanti itu Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain mentoring, strategi apa yang mungkin pernah Ibu Nia lakukan atau terapkan? Bisakah biar yang biasanya Ibu dan teman-teman nyaman itu dengan penyampaian seperti apa? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif seperti itu Pak. Berarti Bu Nia ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihannya, workshop ya. Nah, dari ketiganya nih, kira-kira Bu Nia ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana kira-kira? Sepertinya yang mentoring Pak ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus dikeluarkan. Dan mencari narasumber juga yang harus kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, kalau mentoring Bu, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Nia ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah gitu, atau bagaimana Bu? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memanggil ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif.
misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan kepada Pak Galih. Ya, baik. Ya, oke, berarti Bu Nia ini pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekan kerja yang lain. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya ini? Insya Allah secepatnya Pak. Ya. Minggu depan berarti. Insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Nia ini udah bagus sekali ya Bu Nia. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini yang Bu Nia dapatkan apa? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillahnya sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif. Oke, bagus sekali. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Nia setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin dari percakapan kita hari ini. Dan kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga rencana Ibu nanti untuk mentoring itu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak juga sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Kalau begitu ya Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Bawon. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik Pak Bawon. Pak Bawon sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ari. Sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Pak, coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachingnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi begini Pak, potensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu yang pertama presensi Pak. Ya. Presensi itu adalah kehadiran kamu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Jadi saya ingin kunci saya ini bisa
menemukan sebuah solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Baik. Demikian dulu ya Pak Arif, Pak observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap kucing. Siap Pak, terima kasih Pak Bawon atas kesempatannya.